Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali untuk membahas teks kedua dari file yang sudah kita berikan di grup kemarin. Jadi kalau bagi ada yang belum punya grup nanti yang belum punya ini ya, yang belum punya filenya, silakan nanti sampaikan di grup dan kita akan kirimkan ulang ya jika belum ada. Nah, kalau sudah ada ya kita harapkan sudah mulai melanjutkan menerjemahnya. Nah, untuk tugas kemarin Ustadz sudah lihat ya, dan alhamdulillah sebagian secara umum semuanya sudah bagus, meski kemarin ada yang baru selesai sedikit, belum semuanya gitu ya. Nah, tapi nggak apa-apa karena maharatu tarjamah ini harus dipres ya, harus dipaksakan. Karena kalau nggak dipaksakan ya susah munculnya. Ya sama aja, semua maharah itu seperti itu. Dalam bahasa Arab itu ada maharatul kalam. Yang pertama itu maharatul istima' dulu, ya mendengar. Nah, mendengar ini terkait dengan istima' sekalian ya, saya sampaikan. Untuk istima' insya Allah nanti kita akan adakan ini juga pembelajarannya juga. Nanti akan kita berikan link untuk audio. Nah, nanti dari link audio ini akan kita beri tugas juga untuk menulis setiap kata yang bisa antum dengar ya di audio tersebut, sekaligus menerjemahkan audionya ya. Nanti kita kasihkan filenya ya. Tapi yang penting sekarang kita lanjutkan dulu pembelajarannya dan kita masuk ke paragraf yang kedua ya, yang ini. Baik, ada yang mau mencoba untuk menerjemahkan? Silakan, dicoba aja satu kalimat. Halo, halo. Oke, Abdul Mu'ti, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Lakinna rusulullahi al-mukarramin wa ta'adati rusulillahi raddu bikulli hikmatin wa ta'akkulin qailina inna sababa syu'mikum ma'akum wa minkum la min qibalina dakhiliyun la kharijiyun. Baik, terjem. Akan tetapi para utusan-utusan Allah yang mulia seperti kebiasaan para utusan-utusan Allah, mereka menolak dengan sangat bijaksana dan dengan alasan dalam keadaan mereka berkata sesungguhnya sebab kesialan kalian atau kecelakaan kalian itu ma'akum ada bersama kalian dan bersumber dari kalian bukan dari kami, dari dakhiliyun la kharijiyun, dari dalam bukan dari luar. Oke, baik, tamam. Syukran. Ya, jadi dalam teks ini ya disebutkan lakin Rasulullah ya, atau lakinna Rasulullahi al-mukarramin, akan tetapi Rasul-Rasul Allah yang mulia, wa ka'adati Rasulillah, dan sebagaimana adah ya kebiasaan para Rasul-Rasul Allah ini. Nah, raddu bikulli hikmatin ya wa ta'aqulin. Jadi kata radda ini termasuk kalau kita salah mengartikan bisa ini ya, bisa membingungkan dalam kalimat. Ya, rodda ini bisa artinya menolak. Ya. Nah, menolak tuh. Ya, bisa artinya membalas. Ya, bisa artinya membalas. Nah, ya. Kalau di sini raddu bikulli hikmatin wa ta'aqulin ini lebih tepat artinya adalah membalas. Ya. Jadi semua tindakan ya orang-orang ahlul qaryah tadi ya yang sebelumnya kemarin, para penduduk desa ini setelah diberikan dakwah ya ada dua rasul nggak cukup jadi tiga rasul.
Nah, mereka balas ya, para rasul ini membalas apa yang menjadi tindakan orang-orang ahlu qaryah itu dengan hikmah, dengan kebijaksanaan wa ta'aqulin ya, dengan akal logika ya, pikiran. Nah, kalau dalam bahasa Arab kalau sesuatu yang logis itu disebut dengan ma'qul ya. Ma'qulun. Jadi kalau ada tulisan ma'qul itu artinya logis. Ya, silakan dicatat aja ya seluruh kosakata yang kita temukan di sini. Ya, qailina ya sambil berkata, inna syababa syu'mikum ma'akum wa minkum la min. Nah, ini hati-hati ya, jangan dibaca la min qablina ya. Nah, tadi udah benar tuh ya. Jadi min qibalina. Ya, kalau qablina sebelum kami, ya nggak tepat dia kalau dibaca min qablina. Tapi yang tepat adalah min qibalina dakhiliyun la kharijiyun. Ya, jadi penyebab kesialan kalian ya, inna sababa syu'mikum ma'akum. Nah, ini kalau kita menemukan jumlah ismiyah ya, dan jumlah ismiyahnya ini ada inna. Ya, inna ini termasuk harfu nasikh. Ya, harfu nasikh ini dia apa fungsinya inna, faidahnya inna? tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Tamam ya. Tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Ya. Jadi kalau ketemu inna wa akhawatuha, ya, yang pasti pertama kita cari itulah isim innanya. Ya, maka kita cari ya, isim inna pasti mansub dia. Inna sababa. Oke. Ya, berarti sababa yang menjadi apa namanya isim innanya. Nah, ya. Lalu ada di sini isim ketemu isim. Nah, sebentar, kita ada teori sedikit. Eh, apa namanya? Isim ketemu isim itu bagaimana sih biasanya bentukannya gitu ya? Ini Arabnya bagaimana? Sebentar. Ini penting karena banyak sekali apa namanya? Kalau fiil ketemu isim, biasanya isimnya jadi fa'il kan gitu. Dia itu ada di sini nih. Ya, bagi yang udah ada buku materi seleksi Timur Tengah, ada di sana ya. Nah, itu boleh dibuka. Dia ada di mana waktu itu? Sebentar. Jadi ini kunci untuk memahami qiraah. Sebentar. Tunggu. Oh, ini nih. Nah, ini silakan dicatat ya. Catat aja sekarang di bukunya masing-masing. Jadi kalau ada isimnya ma'rifah ketemu ma'rifah, ya, ini biasanya na'at ghaliban. Jadi isim yang kedua itu sebagai na'at. Contohnya mana? Ja'a ar-rajulu al-muhtaramu. Ya, ar-rajulu ma'rifah. Ya, muhtaramu juga ma'rifah. Maka biasanya maka biasanya al-muhtaramu ini sebagai na'at. Ya, usah jelasin dulu ya. Habis ini silakan catat. Kemudian kalau nakirah ketemu nakirah itu biasanya na'at juga. Misalkan nih, ja'a rajulun muhtaramun, maka muhtaramun ini jadi na'at biasanya. Nah, ada lagi nakirah ketemu nakirah, maka isim yang kedua itu biasanya mudhof ilaih. Nadiran ya. Nadiran itu kadang-kadang atau jarang ya, jarang. Misalkan ja'a talibu ilmin. Ya, ja'a talibu ilmin. Ya, kalau ini ja'a rajulun muhtaramun. Ini ja'a ar-rajulu al-muhtaramu ya. Kalau ini ja'a talibu ilmin ya. Ini penting nih. Kemudian kalau nakirah ketemu ma'rifah ya, kebanyakan tuh idhofah dia mudhof ilaih. Kan jaa talibul ilmi ya, maka ini jadi mudhof dan mudhof ilaih. Nah, kemudian kalau ma'rifah plus nakirah marfu biasanya mubtada khobar. Contohnya ar-rajulu ini ma'rifahnya ya, kemudian muhtaramun. Nah, ini sebagai khobarnya dia. Nah, kemudian terakhir ya, kalau ada ma'rifah plus nakirah mansub, maka itu biasanya hal. Misalkan nih, jaa ar-rajulu muhtaraman gitu kan. Nah, maka muhtaraman menjadi hal ya. Silakan dicatat sebentar boleh? 5 menit sambil dipahami ya.
bagi yang udah selesai silakan disampaikan biar Ustaz tahu. Oke ya, kalau ada yang udah selesai silakan kasih tahu. Oke. Yang lain sudah? Boleh sambil ada yang bertanya silakan ya. Mana Priska mau nanya? Yang nakiro sama nakiro itu kan ada dua sih. Ya. Itu kenapa i'rabnya bisa beda sih? Oke, ya. Ya, yang lain sambil nyatat boleh ya. Jadi nakiroh sama nakiroh yang pertama ini naat. Ya, kemudian nakiroh plus nakiroh yang kedua ini mudhof ilaih. Nah, kenapa bisa berbeda? Nah, setiap perbedaan ini kembali lagi kepada makna dari sebuah kalimat ya, atau makna dari konteks dari sebuah kalimat. Nah, jadi kenapa yang pertama ini menjadi naat? Karena memang kata muhtaramun ini dia mengandung makna sifat, makanya dia menjadi naat. Ya, jaa rojulun muhtaramun, laki-laki yang terhormat, ya, laki-laki yang terhormat telah datang gitu ya. Nah, kalau kita pakai jaa rojulun yang muhtaramun. Tapi kalau yang di bawah jaa talibu ilmin, ya, ini kata ilmin ini tidak bisa kita artikan sebagai kata sifat. Ya, kalau misal ya, misalkan nih kita anggap ini sebagai naat, ini misal ya, jaa talibun ilmun, ini misal. Maka artinya harus ada yangnya. Jadi penuntut yang ilmu telah datang. Nah, penuntut yang ilmu kan nggak masuk tuh. Beda dengan laki-laki yang terhormat. Oke, masuk gitu ya. Tapi kalau penuntut yang ilmu nggak bisa. Ya, sehingga kalau yang ada yangnya ya atau dia bentuknya bisa dimaknai sebagai kata sifat, maka itu adalah naat. Dan kalau tidak bisa dimaknai sebagai sifat, ya maka dia menjadi mudhaf ilaih gitu ya. Hmm. Syukran. Ya, afwan. Ya, silakan yang lain barangkali ada yang mau nanya lagi.
Oke, sudah? Yang lain sudah? Oke. Hah? Udah? Baik, sekarang kita lanjutkan ya, kayak yang tadi. Nah, ya. Oke, sebentar deh. Ini kayaknya kita screenshot dulu aja. Kali aja nanti ada yang butuh lagi. Ya, di grup. Silahkan nanti dilihat lagi ya. Oke, kita balik lagi ke sini. Nah, ya. Inna sababa syu'mikum. Ya, inna sababa syu'mikum ma'akum. Nah, jadi di sini ini kan ada sababa, ini ada syu'mi. Kalau sesuai dengan teori yang tadi, ini isim, ya, ini isim juga. Kira-kira isim yang pertama ini ma'rifah atau nakirah dia nih kalau sababa aja. Nakirah. Nah, nakirah dia ya. Oke. Nah, kalau syu'mikum ini dia ma'rifah atau nakirah? Hmm? Ma'rifah atau nakirah? Nah, dia adalah isim ma'rifah. Ya, ini perlu nih kita ketahui. Isim ma'rifah itu ada berapa buah? Ada khamsah apa aja? Isim malam terus? Terus? Dimasuki alif lam terus? Apa? Apalagi? Sekarang yang didasarkan di antara empat. Oke. Oke, gini aja. Nama orang ya. Baik, sebentar. Nah, ini kita udah bikin waktu itu di buku Al-Madakhal. Ya, kalau yang ada punya bukunya silakan lihat halaman bentar. Ya, jadi sebenarnya belajar qiraah itu bukan hanya sekedar belajar membaca ya, tapi harus tahu ininya, kandungan kalimatnya seperti apa. Nah, ini ya, ini akan saya jelaskan, habis itu silakan dituliskan habis ini ya. Jadi isim ma'rifah itu apa aja? Ma'rifah itu adalah kata yang sudah spesifik sehingga bisa untuk dijelaskan lebih jauh. Ya, kan kalau kita menjelaskan lebih jauh itu tentu harus yang spesifik ya. Nah, rumus untuk menghafal isim ma'rifah itu adalah adilmi. Ya, apa aja itu? A itu alam, D itu domir, I itu isyarah, kemudian alif lam, mausul, dan idofah ke 5 isim sebelumnya. Jadi ada 6 dia nih. Ya, isim alam itu apa? Isim alam itu nama orang, ya, atau nama tempat seperti Zaidun, gitu ya, nama tempat seperti Jakarta, gitu kan. Nah, kemudian isim domir. Domir itu ya seperti huwa, hiya, ya domir mutasil hu misalkan gitu ya, itu semuanya domir. Kemudian isim isyarah, dzalika, hadza, dzanika, dan seterusnya. Kemudian ada isim yang pakai alif lam, al-kitabu, al-qamaru, asy-syamsu. Jadi yang ada al itu ma'rifah. Kemudian isim mausul, alladzi, allati ya. Dan yang terakhir adalah idhofah ke 5 isim sebelumnya ya. Jadi idhofahnya itu harus ke isim alam. Ya, idhofahnya ke isim dhamir, idhofah ke isim isyarah, idhofah yang ada alif lamnya, idhofah ke isim yang ada alif lamnya, dan idhofah ke isim mausul. Ya, adapun kalau misalkan idhofahnya ke isim apa namanya nakirah, maka dia tetap nakirah ya. Oke, silakan dicatat yang ini. Dan kalau ada yang mau bertanya, silakan.
Ya, kalau ada yang udah selesai, silakan. Oh iya ya, sebagai informasi aja, barangkali ada yang ingin mendapatkan apa namanya latihan-latihan ringan untuk menerjemah. Ya, jadi di Instagram itu di story kita sering memberikan kuis-kuis ya latihan-latihan. Nah sekarang ini masih ada nih 4 jam yang lalu. Ini ada apa namanya diminta untuk menerjemahkan gitu ya. Nah silakan nanti diinikan ya dikerjakan ya. Ya, agar kemampuannya lebih maksimal. Ya, yang sudah silakan dikasih tahu. Sudah, Ustaz. Baik. Sudah, Ustaz. Baik. Udah Ustaz. Oke ya. Jadi ini kita ini kan juga lah di grup kita share screen juga. Barangkali nanti ada yang mau ini lagi, belajar lagi. Oke, sekarang kita balik lagi ya. Mana dia tadi? Nah, ini. Ya, inna sababa syu'mikum ya, sesungguhnya penyebab kesialan kalian. Jadi syu'mikum ini dia pasti ma'rifah. Ya, cuman dia ma'rifahnya masuk kategori yang mana? Syu'mikum ini dari yang tadi. Idofah ya. Idofah yang mana? Idofah ini harus detail karena tidak semua idofah itu ma'rifah ya. Idofah ke domir, Ustaz. Tamam ya. Jadi ini adalah idofah ke dhamir karena kum ini adalah dhamir muttasil ya. Baik, inna sababa syu'mikum ma'akum. Jadi penyebab kesialan kalian itu bersama kalian. Wa minkum dan dari kalian. La min qibalina ya. Bukan dari sisi kami. Ya artinya apa? Dakhiliyun la kharijiyun. Dakhiliyun itu artinya dari dalam atau sifatnya internal gitu ya. Ya internal. Sementara kalau kharijiyun itu eksternal. Ya. Oke. Baik, silakan berikutnya. Siapa yang mau coba? Ya, coba aja, nggak usah malu-malu. Salah nanti kita perbaiki sama-sama ya. Ayo, ayo. Mana nih? Ulfatur Rahimah. Dari mana Ulfa? Dari Solo Ustaz. Oh, dari Solo. Dari kota Solo apa kabupaten? Kabupaten Ustaz. Oh, Rois ya? Iya Ustaz. Oh, oke, oke, oke. Iya, iya. Silakan Ulfa, terjemahkan. Dibaca dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hakadha huwa tatayyiru aw tasya'umu dakhiliyun wa la haqiqata lahu. Terus? ويحدثون الله تعالى في هذه الواقعة التاريخية Terus? عن الإيمان القوي لهؤلاء الرسل. Lanjut Ustaz. Satu ya, lanjut dikit lagi sampai musyrikin. Wa'azimatihim. Ini as-salabati atau at-talabati Ustaz? Sesuai dengan yang tertulis.
azimatihim as-salabati fi muwajahatin tahaddiyatil musyrikina. Oke, silakan diartikan. Dan demikian adalah ramalan atau pesisisme internal dan tidak ada kebenaran baginya. Dan Allah menerangkan kepada kita dalam sejarah terdahulu. Waqiah itu apa? Fakta. Ya, fakta sejarah berarti ya. Sejarah. Anil imani qawiyi, dari iman yang kuat, liha ulai rasuli, bagi para rasul ini, wa azimatihim Ya. Azimah itu apa? Azimah, azam. Keteguhan. Ya. Wa azimatihim as-sulbah ya. As-sulbah itu apa tuh sulbah itu? Sulbah itu yang kokoh gitu ya. Dan keteguhan mereka yang kokoh dalam menghadapi kaum musyrik. Tahadiyat. Tahadiyat itu tantangan Kaum musyrik. ya. Oke, baik, syukran Ulfa ya. Oke, wayu mana? Hakadha huwa at-tatayyur, ya begitulah ya, ramalan atau pesimisme internal wala haqiqatalaha, yang tidak ada hakikatnya. Wa yuhaddithuna Allah Ta'ala fi hadhihi al-waqi'ati at-tarikhiyati. Ya, dan Allah telah memberitahukan kepada kita tentang fakta sejarah ini. Ya, jadi al-waqi'ati al-tarikhiyati, kalau dilihat tarkibnya sesuai dengan yang tadi, ini ma'rifah, nakirah atau apa nih? Ya. Jadi ketika kita membaca sebuah teks, kita sudah harus bisa menentukan ini ma'rifah atau nakirah. Ya. Kalau ini ma'rifah dan kata berikutnya ma'rifah, itu langsung tuh ting, oh ini kemungkinan nih not man'ut, gitu kan. Nah, fi hadhihi al-waqi'ati, kalau kita baca al-waqi'ati, maka setelahnya pasti at-tarikhiyati. Kenapa? Karena not man'ut itu dia kembar gitu ya i'rabnya ya, sama persis. Ya, kalau yang satu jar, yang kedua juga jar, dan seterusnya. Ya, fi hadhil al-waqi'ati at-tarikhiyati. Ya, anil imanil qawiyyi. Nah, lihat. Iman qawi ini dia ma'rifah sama ma'rifah juga ya. Betul? Betul. Betul, Pak. Jadi kita langsung tuh, oh, not man'ut nih biasanya nih ya. Jadi jangan dipastiin dulu, karena ya bisa jadi berbeda gitu kan, karena ada beberapa beberapa konsep dalam bahasa Arab itu kadang dia tidak sesuai dengan kaidah dasar seperti ini. Ya, anil imanil qawiyyi li haula'ir rusul. Ya, tentang keimanan yang kokoh yang dimiliki oleh para rasul-rasul ini. Ya, wa azimatihim. Ya. Kalau ada waw itu kan dia huruf ataf ya. Kata setelahnya adalah ma'tuf ya. Nah, jadi salah satu yang paling menantang gitu ya untuk kita cari tahu ketika muncul waw ini adalah ma'tuf alaihnya. Ya, kalau sampai ma'tuf alaihnya salah, maka ini bisa mengakibatkan salah makna. Ya, seperti misalkan di kalimat di surat ini, di surat At-Taubah tuh. Ya, annallaha bariun ya minal musyrikina wa apa? Rasul. Minal musyrikina gitu kan. Wa rasul
Wa rasuluhu lahu atau lihi? Coba kita cek di Al-Qur'an ya. Di surat Taubah. Yang bilang wa rasulihi, yang bilang wa rasulihi, ulang syahadatnya ya. Coba dia surat ke-9, mana dia nih? Ini Maryam. Ya, jadi annallaha bari'um minal musyrikina wa rasulahu, ini Taubah nih. Kalau Al-Qur'annya sama, ya coba lihat di halaman 187 ya. Mana dia nih? Nih, di ayat ketiga, wa adzanu minallahi wa rasulihi ilan nasi yaumal hajjil akbari annallaha bari'um minal musyrikina wa rasulihi. Ya. Ya annallaha bari'um minal musyrikina wa rasulihi. Wa rasuluhu. Asyhadu an la ilaha illallah ya. Ulang lagi syahadatnya nih kalau yang baca wa rasulihi. Ya. Jadi kalau dibaca wa rasulihi, maka dia maktufnya ke musyrik. Ya, artinya bahwa Allah berlepas dari orang musyrik dan rasulnya. Mungkin nggak antara musyrik dan orang rasul itu setara dalam konteks ini? Jadi Allah tidak suka dengan orang musyrik, ya, dan Allah juga tidak suka dengan rasulnya, kan gitu jadinya. Mungkin nggak? Nah, nggak mungkin kan? Nah, makanya kalau kata ulama, jadi rasuluhu ini nanti baliknya itu ke ke anallaha, ke Allahnya ini nih, ya. Nah, jadi anallaha bari'un minal musyrikina wa rasuluhu kadzalika bari'un. Ya, dia balik kepada Allah ini ya. Jadi bahwa sesungguhnya Allah ini berlepas dari orang-orang musyrik dan begitu juga rasulnya wa rasuluhu kadzalika bari'un ya. Nah, apalagi kalau sudah terkait dengan Al-Qur'an ya. Nah, kan muncul pertanyaan, kan kalau anallaha, Allahnya mansub. Ya, wa rasuluhunya marfu gitu kan. Nah, gimana? Ada yang tahu nggak jawabannya? Khobar anna. Kalau khobar anna berarti anallaha bari'um minal musyrikina, nggak bisa, dia harus ada waw nih. Ya, khobar itu nggak bisa terpisahkan oleh waw. Nah, ya coba mubtada, ya, dia bisa jadi mubtada lagi ya, wa rasuluhu kadzalika bariun ya. Nah, ini nanti silakan dilihat di i'rab Al-Qur'an karena ini pembahasannya agak panjang ya. Nah, ini kita skip dulu. Kita balik lagi ke sini ya. Jadi kalau muncul waw, yang paling perlu kita lakukan itu adalah mencari ma'tuf alaihnya. Anil imanil qawiyyi lihaula'ir rusuli wa azimatihim as-sulbati. Ya, azimah ini akan setara dengan keimanan. Ya. Nah, ya, balikin lagi ke sebelumnya. Yuhadditsunallahu ta'ala fi hadzal waqi'ati at-tarikhiyati an al-imanil qawiyyi li haula'ir rusul. Ini kalimat pertamanya ini. Ya. Nah, kalimat keduanya apa? Jadi kalimat keduanya wa yuhadditsunallahu ta'ala fi hadzal waqi'ati at-tarikhiyati an azimatihim. Nah, itu. Jadi untuk kalimat keduanya dari an loncat ke sini ya. Ke sini. Sehingga dari situ kita tahu ya, kalau ataf itu fungsinya adalah menyederhanakan kalimat. Dan menyederhanakan kalimat artinya ada kalimat yang terhapus. Jadi wa azimatihim ini kalau mau didetailkan, wa yuhadditsunallahu ta'ala fi hadhil waqi'ati at-tarikhiyati an azimatihim as-sulbah gitu ya. Gitu cara memahami dan menganalisanya. Ya, dan nanti bisa dipastikan akan ketemu tantangan-tantangan bagaimana mencari ma'tuf alaih ya. Nah, itu bahasa Arab itu serunya di sana. Jadi kita ketika mampu untuk menemukan, makanya ya kunci untuk membaca qiraah itu baca dengan intonasi.
Ya. Misalkan inna sababa syu'mikum ma'akum, ya. Jadi kalau kita baca satu nada ya inna sababa syu'mikum ma'akum wa minkum la min qibalina kadang nggak ketemu. Tapi kalau kita baca dengan intonasi inna sababa syu'mikum ma'akum, ya sesungguhnya penyebab kesialan kalian ada bersama kalian, ya. Baik, kita lanjutkan. Wa azimatihim as-sulbati fi muwajahati tahaddiyatil musyrikin, ya. Dan kekokohan atau keteguhan yang kokoh, sulbah kokoh, ya, mereka fi muwajahati dalam menghadapi tahaddiyati musyrikin. Ya, tahaddiyat itu tantangan. Ya, dalam definisi Al-Qur'an ada ada tahaddinya, ya. Tahaddi itu ditantang orang-orang untuk membuat Al-Qur'an. Itu tahaddi namanya. Ya, tahadda ya tahadda itu artinya menantang. Baik, silakan. Ada yang mau bertanya mungkin sampai di sini? Tidak ada ya? Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan. Silakan berikutnya siapa yang mau mencoba tunjuk tangan? Silakan. Ayo. Harus berani ya. Andi Akmal lagi. Silakan. وفي دعوتهم لعبادة الواحد الأحد وتوحيده والإخلاص له ولقد تحملوا الكثير من المشاق والعذابات وصبروا على الأذى في سبيل خدمة الرسالة وفدائها بالموقف والسلوك العملي الذي يخدم الواقع المتحجر نتيجة سيطرة الأقلية الوثنية في تلك النواحي. Baik, terjem. Dan di dalam seruan mereka untuk menyembah satu yang esa, wa tauhidihi dan mengesahkannya, wal ikhlasilahu dan tulus kepadanya. Walaqad ta'lamu dan mereka telah memikul banyak daripada kesusahan dan siksaan-siksaan, wasabaru alal adha dan mereka pun bersabar atas rasa sakit yang mereka terima, fisabili khidmat risalah di jalan menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wafidaiha dan menunaikannya dan sikap dan akhlak amali allazi yang menggoncangkan al-waqi' mutahaddar orang-orang yang turut membantu natijat saitaratul akliyah nilai-nilai penguasaan akal terhadap berhala al-wasniyah fitilkan nawahi dalam segi-segi tersebut. Oke, baik. Tamam. Ya, jadi ini kalimat terakhir. Ya, wa fi da'watihim, ya, wa fi da'watihim li'ibadatil wahidil ahad, ya. Ini ada waw lagi. Nah, berarti kita kembalikan. Ya, apa kalimat yang terhapus? Ya, jadi kalau kita lengkapi lagi wa yuhadditsunallahu ta'ala fi hadhil waqi'ati an gitu ya, da'watihim fi da'watihim li'ibadatil wahidil ahad. Ya, jadi dalam dakwah mereka kepada penghambaan terhadap yang satu dan esa, ya, kepada Allah. Ya, wa tauhidihi dan tauhid kepada Allah dan juga ikhlas kepada Allah. Nah, walaqad tahammalul katsira minal masyaqi wal adab. Ya, para rasul ini telah tahammala, ya, tahammala ini mengemban atau memikul atau menahan sakit yang banyak. Ya, jadi tahammul itu biasanya digunakan untuk kalimat yang sifatnya itu, ya, konteksnya itu menanggung penderitaan gitu ya. Jadi ada makna penderitaan yang ditanggung di kata tahammala ini. Ya, kalau dalam ilmu sharaf, tahammala ini dia masuk bab tafa'ul, ya.
Nah, tafa'ul itu ada babnya takalluf ya. Nah, takalluf itu artinya sulit. Ya, mirip dengan ta'allama. Ta'allama itu sulit. Ya, mirip dengan tahallama ya. Makanya kalau kita belajar sharaf ya, Nabi itu pernah bersabda gini, innamal ilmu bitta'allum. Ya, sesungguhnya ilmu hanya bisa didapatkan dengan ta'allum. Ta'allum itu belajar dengan sulit dan sulit. Ya, kemudian wal hilmu pakai ha sopan ya. Wal hilmu bitahallum ya dengan tahallum. Dengan berusaha keras untuk sopan ya, berusaha keras untuk baik. Ya makanya berusaha menjadi orang baik itu susah karena dia masuk bab tahallum itu bab tafaul. Sama kayak tahammala. Tahammala itu susah karena mengemban banyak sekali penderitaan, kesusahan dan siksaan. Ya, nggak ada mengemban itu yang enak gitu kan. Kemudian mereka itu wasabaru 'alal adza. Oke, ya, sabaru 'alal adza. Mereka apa namanya? Sabar terhadap siksaan fi sabili khidmatir risalati ya, dalam hal atau di jalan memberikan khidmah terhadap risalah Allah. Nah, wa fidaiha bil mauqif wassuluki al-amali. Ya, kalau fida ini artinya secara bahasa penebusan. Ya, atau di sini bisa kita artikan dengan apa ya? Ya, balasan mereka dengan mauqif, dengan sikap wasuluk dan tindakan atau tingkah laku yang amali ya, jadi langsung pembalasannya itu langsung dengan sikap apa ya, yang praktis, artinya langsung dikerjakan, langsung kerja aja. Nah, alladzi yang yasdumul waqi'a al mutahajjara, yang kalau sodama itu artinya menabrak ya. Jadi kalau ada istilahnya sodmah ya, sodmah atau tasadum itu artinya tabrakan ya, tasadum as-sayyarat misalkan ya, ini artinya tabrakan mobil ya. Nah, jadi yang menabrak realita ya, wakil itu bisa fakta bisa realita, yang menabrak realita yang membatu, yang kokoh, yang keras ya, kata Hajar. Nah ya, natijata saytaratil aqliyatil wasaniyati fitil nawahi, yang merupakan hasil dari saytarah ya, penguasaan oleh akal wasani, akal berhala ya, fitilkan nawahi ya, pada segi-segi itu ya. Nah, jadi sebentar, ini ada kata adza di sini nih. Adza ini dia kan ada ala, kenapa nggak kita baca adzi? Ada yang bisa jawab? Alikul matur Karena dimaksud. iya, betul. Karena dia adalah isim maksur. Ya, jadi untuk isim maksur ini ya, bagi yang belum tahu, jadi isim maksur ini isim yang diakhiri oleh alif lazimah. Ya, jadi ini alif, ini bukan ya ya. Jadi kalau sebelumnya fathah, maka ini alif. Nah, jadi diakhiri oleh alif lazimah. Lazimah itu artinya alif yang tetap, nggak bisa berubah. Beda dengan alif yang ada pada asmaul khamsah yang bisa berubah ya. Nah, kalau alif asmaul khamsah kan bisa berubah tuh, akhoka, akhika, alif bisa berubah jadi iya ya. Tapi kalau adza ini dia alif lazimah dan sebelumnya fathah. Nah, jadi kalau dalam teori i'rabnya dia masuk kepada al-i'rabu at-taqdiriyu ya, i'rab yang sifatnya asumtif namanya. Ya, jadi kalau di buku materi seleksi ini udah ada, nanti cari aja. Ya, di sini sudah kita bikinkan apa itu isim maksur, apa itu isim mamdud, dan apa itu isim satu lagi apa? Mangkus ya. Nah, dan bagaimana cara memusannakannya? Ya, tasniyatu ismil mangkus, awil mamdud, awil maksur, ini sering keluar dalam ujian. Ya, misalkan alal adza tasniyatul adza adalah apa gitu. Azani atau azawani atau azayani. Mana yang kira-kira yang tepat di antara tiga itu? Musannanya apa si adza ini? Azawani, azayani atau azaini?
Adayani itu kalau nggak salah. Benar ya. Jadi ya adzayani. Kenapa? Iya, yang ada di akhir adza ini adalah huruf asli. Ya, adzaya yu'dhiyu asalnya. Ya, nah jadi untuk memahami si maksur ini kita harus paham masalah i'lal. Ya, i'lal itu bagaimana perubahan fiil-fiil yang mengandung huruf entah itu alif, entah itu waw, entah itu ya. Jadi huruf-huruf huruf ilat. Nah, untuk materi tentang i'lal ini juga sudah ada di sini. Ya, silakan nanti dibaca. Nah, ya mudah-mudahan ini ya buku ini kita lagi rekaman, mudah-mudahan segera selesai. Jadi kalau ada yang butuh pembelajaran nanti tentang buku ini, ya itu bisa dilihat nanti pada videonya ya yang kita letakkan biasa di website ya. Taib. Wasabaru alal adza. Jadi adza itu isim maksur ya. Oke, selesai kita satu paragraf hari ini. Ada yang mau bertanya? Silakan. Bertanya tentang apapun boleh terkait dengan Al-Azhar Timur Tengah, silakan. Gimana Andi? Kalau bedanya anzala ala dan anzala ila itu apa itu? Wah, itu harus cek kamus tuh ya. Coba. Anzala ala sama anzala ila. Kalau anzalallahul kalama ala anbiya'ihi, anzala ala artinya auha bihi. Kalau anzala ila anzalallahu kalama ala. Kalau di kamus ini nggak ada nih anzala ila, ada nggak ya? Auha bihi ilaihi. Yang ada itu anzala ala. Jadi ada anzala lakum, anzala ila ya. Anzala ila. Anzala hajatahu ala. Anzalallahul kalam ala. Anzal a'la. Itu kalimatnya di mana, Andi? Biasa kan ada terdapat di Quran itu di ayat yang kayak Qul amanna billahi wa ma unzila ilaina. Itu di surat 1. Kalau di surat 2-nya ada dia wa ma unzila alaina. Alaina ya. Iya. Ya, itu kalau Al-Qur'an ya kita sebaiknya lihatnya ke ininya, ke tafsirnya coba dilihat ya. Nah, kalau hanya di kamus yang ini lagi ya, kamus yang online yang biasa Ustadz share itu, di situ nggak disebutkan tuh anzala ila. Ya, dan biasanya gitu. Kalau ada kaidah bahasa Arab misalkan ya, katakan ya, yang ada hanya anzala ala katakan ya, tapi di di bentuk-bentuk yang lain ada. Kalau misalkan ya, kalau ada kaidah bahasa Arab bertentangan dengan Al-Qur'an, mana yang kita dahulukan? Kaidahnya atau Al-Qur'annya? Al-Quran. Kenapa Al-Qur'annya kita dahulukan? Karena pasti benar. Karena dari wahyu Allah itu udah pasti itu. Ya secara ilmiahnya kenapa harus Al-Qur'an kita dahulukan? Karena ilmu nahu saraf itu dari Quran itu. Iya, itu dia ya. Jadi ilmu bahasa Arab itu muncul itu baru setelah Al-Qur'an itu terbukukan. Ya, jadi kan zaman sebelum Al-Qur'an turun, boro-boro orang mau bikin ilmu nahwu saraf ya. Nah, orang-orang waktu itu banyak banget yang ummi. Ummi itu artinya nggak bisa baca tulis. Ya makanya kalau kita baca di sejarah, setiap ada kalau ada peperangan dan umat Islam menang, dan tawanan perang itu dijadikan pengajar. Luar biasa Islam kan. Tawanan perang dijadiin guru coba ya. Kalau di sejarah-sejarah lain itu wallahu alam tuh mungkin nggak ada tuh. Tawanan perang dijadikan guru ya. Nah, jadi sebegitu Islam itu ingin ingin memberantas baca tulis.
Dan pemberantasan baca tulis ini maksimalnya itu baru mulai terkikis semenjak Al-Quran turun. Karena kecintaan orang kepada Rasul itu membuat kecintaan kepada Allah sehingga muncul kecintaan untuk mampu membaca Al-Quran. Ya, kecintaan baca Al-Quran itu pada akhirnya orang-orang kan harus belajar dulu ya. Kalau kita belajarnya apa Iqra kali gitu kan. Nah, jadi kalau muncul pertanyaan mana yang duluan muncul? Al-Quran dulu atau kaidah bahasa Arab dulu? Hah? Mana dulu yang muncul? Nahwu sorof dulu atau Al-Quran? Itulah uniknya. Padahal orang-orang udah ngomong Arab, bahasa Arab itu mungkin dari beberapa abad sebelumnya. Itu orang-orang udah ngomong bahasa Arab ya. Nah, tapi belum ada kebutuhan untuk nahwu sorof. Ya kan nahwu sorof ini kan agak akademis ya pembelajarannya. Nah, makanya tadi apa namanya? Muncul ilmu nahwu sorof itu ya, muncul ilmu nahwu itu ketika Al-Qur'an sudah mulai tersebar luas dan mulai banyak yang salah membaca Al-Qur'an. Ya, salah satu riwayat yang paling masyhur mengatakan bahwa salah satu penyebab munculnya ilmu nahwu itu siapa peletak dasar ilmu nahwu? Ada yang tahu? Ya. Jadi kisahnya Abu Aswad ini mendengar anaknya ngomong. Ya, dengar anaknya ngomong gitu kan. Anaknya mau ngomong, wah indah banget nih langit malam ini gitu ya. Harusnya anaknya itu ngomong ma ajmalas sama a gitu. Ya, betapa indahnya langit malam ini. Tapi anaknya salah harokat. Ya, bayangin ya, anak apa namanya? Ya dikatakan bahwa Abu Aswad Duali ini tabi'in ya, karena ketemu dengan Ali. Anak tabi'in aja bisa salah harokat. Karena nggak ada ilmu nahwu waktu itu ya, belum ada. Ya, si anaknya ini baca ma ajmalus samai gitu kan. Apa yang paling indah di langit? Ya, dalam riwayat disebutkan nujumuha kata bapaknya. Ya, bintang-bintangnya. Ya, bukan itu Pak, maksudku betapa indahnya. Ya, kalau betapa indahnya bukan ma'ajmalas sama'i atau ma'ajmalus sama'i, tapi ma'ajmalas sama'a ya. Nah, makanya setelah itu Abu Aswad Ali datang kepada apa? Ali bin Abi Thalib yang menceritakan keluh kesahnya tadi dan apa namanya Ali mengambil secari kertas ya, Sina Ali mengambil kertas lalu dibikin isim itu ini anil musamma, fi'il itu an harakatil musamma. Ya, kemudian huruf itu adalah ma ba'a malaysa ini ya, apa gitu. Jadi dijelaskan tentang isim itu apa, fi'il apa, huruf itu apa. Nah, lalu setelah selesai bikin mukadimah yang singkat itu, cuman berapa baris, terus baris. Nah, dikasihlah kertas tadi kepada Abu Aswad. Nih Abu Aswad unhu hadzan nahwa gitu ya. Jadi unhu hadzan nahwa kenapa dinamakan ilmu nahwu? Ya karena ungkapan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib unhu ya, unhu hadzan nahwa. Ya nahwu itu secara bahasa artinya arah. Ya kalau kira-kira nih saya udah bikin lanjutkan ini gitu ya atau arahkan apa namanya konsentrasimu atau prioritasmu atau pikiranmu ke apa yang telah aku buat ini ya. Nah, makanya disebut dengan ilmu nahwu. Sehingga kalau ada yang bertentangan antara ilmu nahwu dan apa namanya dan Al-Qur'an, maka pasti Al-Qur'an didahulukan. Kenapa? Al-Qur'an ini sumber dari ilmu nahwu. Sumber ilmu nahwu itu 4. Syair, prosa, Al-Qur'an, hadis, 4 dia. Ya, syair pra ini ya, syair sebelum Islam ya. Syair, kemudian prosa, kemudian Al-Qur'an dan keempat adalah hadis. Ini sumber-sumber dari ilmu nahwu ya. Dan pada akhirnya ilmu nahwu ini tujuan asalnya ilmu nahwu ini adalah untuk menjaga Al-Qur'an. Untuk agar orang nggak salah baca wa annallaha bari'um minal musyrikina, nggak dibaca wa rasulihi tapi wa rasuluhu. Ya, karena kalau beda harokat bisa beda makna. Baik, wallahu a'lam. Seperti itu ya. Ada pertanyaan mungkin sebelum kita ini kan tutup? Udah jam 7. Oke ya, kalau tidak ada, ini seperti biasa silakan dikerjakan untuk tugas menerjemahnya khusus untuk paragraf yang ini saja.
Nah, kalau sudah nanti silakan dikirim ke grup ya, dan perlu saya sampaikan ya, jadi tugas ini dibuat sebenarnya kita di sini tidak mencari nilai ya, kita di sini tidak mencari apa namanya eh, apa gengsi, oh saya lebih pintar enggak ya. Kita di sini semuanya belajar bersama-sama. Jadi kalau tugas yang diberikan itu tujuannya untuk melatih lagi apa yang telah kita pelajari biar nggak lupa. Ya, jadi tugas ini semuanya kembali ke antum. Nah, Ustadz pasti Ustadz cek, pasti Ustadz baca. Ya, mana yang nanti kurang-kurang langsung Ustadz sampaikan pas pembelajaran ya. Taib, itu ya tugasnya untuk paragraf yang kedua. Jelas semuanya? Ya, gimana? Ada yang mau bertanya? Tidak untuk tembusan kan? Apa? Tidak Ihdaun itu yang mana? yang tidak iya dan Oh ya, fida itu artinya secara bahasa artinya penebusan. Ya, tapi kadang gini, untuk menerjemahkan teks itu kita harus paham konteksnya. Apa yang dimaksud dengan wafida iha dan penebusannya itu apa gitu kan? Nah, jadi penebusan hanya kemana kembalinya? risalah. Nah, ke risalah ya. Jadi apa nih penebusan para rasul ini terhadap risalah tadi? Ya, ketika sudah ada risalah, apa tebusan itu kan kayak semacam apa ya? Bayaran kali ya. Nah, atau apa pengorbanan para rasul ini ketika risalah yang anugerah ini Allah berikan? Ya, jadi penebusannya terhadap risalah ini adalah al-mauqif was-sulukil ilmi alladhi yasdumul waqi' tadi ya. Jadi sikap yang baik ya, yang sifatnya amaliyah gitu kan. Itu ya fida itu ya. Ya, Fuan. Type itu aja mungkin. Yasduk apa? Nggak ada yasdukul waqi', mana yasdukul waqi'? Oh, yasdumul waqi', yasdum. Ya, yasdum itu artinya tadi kan tabrakan tuh, menabrak ya. Menabrak realita yang kokoh atau yang kuat ya, yang membatu ya bahasa kitanya ya. Dah ya. Nah, jadi ini bagi yang mau nanya lagi nanti link YouTube-nya akan kita kirimkan setelah belajar, langsung Ustaz upload. Ya, silakan dipelajari lagi. Insya Allah semakin sering diputar, semakin sering dipelajari. Karena biasanya gini, ketika kita membaca misalkan buku apapun ya, kita baca sebuah buku gitu. Baca pertama kita mungkin baru tahu isinya itu 20% atau 30%. Ya, baca kedua dengan buku yang sama bisa 50%. Ya, baca yang ketiga itu bisa 80%. Nah, makanya kalau ada salah seorang ulama di Al-Azhar itu mengatakan, nama beliau Syekh Hisham Kamil, beliau mengatakan gini, baca buku itu jangan cuma sekali baca selesai, enggak, tapi baca sekali, 2 kali, sampai 3 kali. Ya, sehingga kita bisa mendapatkan setiap kali kita mengulangi membaca, kali kedua ada faedah baru yang kita dapatkan. Ya, kali ketiga ada faedah baru. Jadi jangan cepat merasa bosan, wah, Ustaz buku itu udah tamat, Ustaz. Itu buku apa lagi tuh? Masa itu lagi dipelajari gitu kan? Sama ya, ilmu itu semakin diulang semakin banyak maklumat, informasi atau manfaat yang kita dapatkan ya, maka wajib diulang. Al ilmu mudzakarah ya, ilmu itu bisa didapatkan dengan sering mengulang ya, murajaah. Taib itu ya. Untuk pagi ini kita tutup sampai di sini. Ustaz cuma bisa membantu dan mendoakan semoga antum dipermudah untuk belajar persiapan ujian Al-Azharnya. Ya, dan di bulan Ramadan ini jangan lupa untuk ya minimal khatam Al-Qur'an lah gitu kan. Dan jangan lupa banyak berdoa, dan yang paling penting sekali doakan juga Ustadz ya, dan ustadz-ustadz semua yang ada di sini di Markas Mehira, doakan kami semua agar diberikan kemudahan untuk menyampaikan ilmu, menyampaikan materi, sehingga antum yang mendengar semua bisa memahami dengan baik ya. Oke ya. Itu aja, kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis.